Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin dan kita kembali akan mengenai video dari Lista Setio yang judul niatnya jelekin Kristen, ternyata eng eng eng. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar, kelinci keluar, gitu kan? Nah, ini masalahnya. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Felix Xiao atau Ko Felix Xiao. Ada beberapa video yang saya sudah luruskan buat teman-teman yang mau nonton fullnya nih, yang mau nonton banyak versi pembelokan tentang teologi Kristen dari Ustadz Felix Xiao ada di playlist. Silahkan cek situ. Kali ini apa yang ingin saya luruskan? Saya ingin meluruskan tuduhannya, ajarannya yang berusaha untuk menjelekkan Kristen dengan mengatakan bahwa imannya orang Kristen itu seperti percaya atau beriman kepada tukang sulap katanya. Yang mana bim salah bim tiba-tiba ada burung, bim salah bim tiba-tiba ada sesuatu barang dan lain-lain. Katanya iman Kristen kayak gitu. Karena apa? Katanya imannya nggak masuk akal. Sekarang gini aja, supaya lebih jelas lagi, kita langsung aja nonton videonya guys. Kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan nggak 4 atau nggak 5 aja? Bisa buat Power Ranger kan gitu kan, kalau 5 kan ya? Apa kata bosongnya? Lik, kalau kamu masih banyak tanya berarti kamu belum beriman. Kok bisa begitu? Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, taken for granted. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar, kelinci keluar, gitu kan? Nah, ini masalahnya adalah apa? Jangan dipikirin, karena itu adalah iman. Akal manusia terbatas, tidak bisa sampai kepada iman. Oh gitu. Oke, saya nggak banyak nanya lagi. Nah, dari situ sudah jelaskan bagaimana Ustadz ini bilang bahwa imannya orang Kristen itu nggak boleh terlalu banyak tanya. Nah, gini guys ya, ini saya harus potong dulu ya. Gini, kita tahu dogma gereja itu adalah selalu imani saja. Kalau tidak, kamu akan jatuh dalam dosa. Itu Anda sering dengar gitu guys. Di mana-mana Anda dengar begitu, dogma itu sudah sangat viral terkenal. Jadi kalau ada umat yang bertanya sesuatu yang mereka tidak merasa tidak masuk akal, ini bukan ngomong tentang mukjizat ya. Ya, misalnya ini bukan misalnya kayak Yesus hidup orang mati atau menyembuhkan orang sakit, nggak soal itu. Tapi masalah kok bisa Tuhan itu ada 3? Itu kan ada hubungan sama mukjizat. Tuhan ada 3 tuh nggak ada hubungan sama mukjizat. Kenapa? Karena bertentangan dengan Alkitab. Ayatnya jadi gini, ayatnya ngomong ya, eee, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, satu-satunya Tuhan. Itu Yesus ngomong. Jadi kok bisa ada Tuhan 3 sementara ayatnya ngomong Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa, satu-satunya Tuhan. Jadi yang dipertanyakan itu adalah logika kok bertentangan yang diklaim itu dengan yang tertulis gitu. Jadi ini nggak ada hubungan sama mukjizat, tapi yang kayak misalnya Yesus menghidupkan orang mati, ya kayak umat Islam di Islam sendiri ya, nggak bisa atau Yesus itu menghidupkan burung dari tanah liat gitu kan, itu nggak dipertanyakan, kan itu mukjizat. Tapi masalah yang tertulis dengan beda dengan yang diucapkan, itu yang dipertanyakan gitu. Kok di satuan itu ada 3, lalu disebut satu, itu kan tertulis tidak ada. Yang Yesus ngomong kan ya, perkara ada di perjanjian baru yang dikatakan yang ayatnya itu bertentangan dengan yang kata-kata Yesus tadi, yang memberi kesaksian ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu lain soal. Itu berarti ada pertentangan antar ayat gitu guys. Itu poinnya, jadi lu harus ngerti. Dan itu tadi yang dibahas Ustaz Rizal itu tentang trinitas sekali lagi, bukan segalanya. Dia nggak bahas tentang mukjizat, dia nggak ada tentu-tentu tentang mukjizat Yesus itu bisa hidup orang mati atau yang Nabi Musa belalautan, kan nggak ada. Ini khusus tentang trinitas. Jadi trinitas itu nggak masuk akal. Jadi kebanyakan orang mualaf itu karena mereka tidak mendapat jawaban yang puas tentang trinitas. Jadi jawabannya itu selalu ya imani saja. Kalau tidak kamu akan masuk dalam dosa. Nah, contohnya lagi kayak kemarin Luis, waktu itu udah saya komentari ya. Luis, jawabannya apa ketika ada orang bahas satu tambah satu sama dengan 3 gitu. Ya kan yang itu yang ajaran Lumeran ya, apa namanya? Itu kan Luis jawabannya apa? Kan Luis jawabannya seperti ini gitu.
nggak bisa dijelaskan pakai matematika, nggak bisa dijelaskan pakai hukum alam. Kan itu sama dengan dibilang aja nggak bisa jelasin gitu kan, imani saja gitu, karena nggak ada penjelasan di situ, gitu. Jadi sekali lagi ini masalah Trinitas, bukan masalah mukjizat. Itu poinnya guys, yang harus kita catat sebelum kita tonton video yang lanjutannya ya. Karena kalau banyak tanya, berarti orang itu belum beriman. Bahkan dikaitkan dengan kita melihat tontonan sulap gitu. Nah, orang model gini sebenarnya dia memakai standar ganda. Kalau di Kristen bilang nggak masuk akal, kalau di agamanya nggak apa-apa. Contohnya gini loh. Gini, ada kisah dari nabinya Ustadz Felix Xiao ini. Bagaimana nabinya, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem ya. Dari negaranya, dari Arab itu pergi ke sana, menaiki satu kendaraan yang namanya burak. Dan Catat ya, ini masalah mujizat, bukan masalah ketuhanan. Jadi beda kasusnya. Jadi Luis nggak ngerti apa yang disampaikan Ustadz Lesia itu udah ngerti. Makanya dia tuh kalau ngaji itu ikut ke situ. Jangan hanya dengar potong. Atau tanyakan Ustadz Lesia ini ngomong apa sih? Tentang Trinitas kan? Iya, saya akan Ustadz Lesia kan ngomong. Ini saya ngomong tentang Trinitas, Luis, bukan ngomong tentang mujizat gitu. Saya tidak pernah memasalahkan Yesus tuh kayak main sulap ya ketika dia tuh orang mati nggak ada. Ini khusus bahas tentang Trinitas. sampai naik ke langit ke-7. Nah, untuk percaya kisah itu tentunya Ustadz Felix Xiao pasti memerlukan iman kan? Iman yang nggak perlu banyak bertanya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tanya, itu nanti kesannya jadi nggak masuk akal. Bagaimana mungkin orang menaiki itu sampai langit ke-7 kemudian sampai di negara lain dengan begitu cepatnya? Hanya dalam perjalanan 1 malam doang. Nah, gini guys ya, Anda bayangkan bagaimana umat dulu percaya. Kenapa? Dia gini, dasar mereka percaya adalah kenapa? Karena Imam Ahmad tuh nggak pernah berbohong. Imam Ahmad tuh digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, nggak pernah bohong sama sekali gitu. Ya kan? Nah, apalagi Imam Ahmad itu adalah Yesus juga pernah menyampaikan dia akan minta kepada Bapa seorang pertolongan lain, ya kan, yang akan mengatakan kepada kalian apa yang didengarnya gitu kan. Jadi dia nggak nambah-nambah, nggak kurang-kurang Nabi Muhammad ini. Dia akan memberikan hal yang akan datang gitu. Nah, jadi gini guys, poinnya adalah yang dikatakan Nabi Muhammad itu sekarang terbukti. Coba Anda bayangkan ya, dahulu itu ya, itu belum ada pesawat. Ingat, pesawat jangan lagi pesawat luar angkasa, pesawat aja nggak ada guys. Bagaimana orang dulu bisa bayangkan ya, dari terbukti kemudian gitu, yang disampaikan Nabi Muhammad itu terbukti kemudian. Bagaimana ada orang bisa dari Mekah menuju ke Yerusalem itu dalam waktu semalam. Kan, bayangkan semalam, lalu ke langit ke-7 gitu kan, dalam waktu semalam juga gitu. Itu ada bayangkan, pulang balik gitu kan. Sekarang terbukti dengan ditemukannya pesawat. Lagi dengan pesawat biasa dan pesawat ulang-alik gitu. Nah, itu namanya mukjizat. Mukjizat. Bahkan Roh Kudusnya menjadi burung merpati kan. Jadi dan Luis itu punya dikasih mukjizat juga. Itulah tanda kenabian. Dia diberi mukjizat. Dikasih kendaraan buruk khusus untuk jalan dia malam itu. Dan dia bisa diberi kekuatan untuk, ingat dia nggak punya kekuatan, dia bukan Tuhan ya. Sama kayak Yesus diberi kekuatan. Ya, yang asalnya nggak punya kekuatan diberi kekuatan. Karena Yesus katakan aku berdiri diriku sendiri. Jadi dia diberi kekuatan sehingga dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang mati. Sama kayak juga gitu, diberi kekuatan sehingga dia bisa melakukan perjalanan kan semalam ya, naik turun ke Sidratul Muntaha ya. Jibril aja nggak mampu itu guys. Jibril hanya sanggup menemani Muhammad itu sampai ke mana itu saya lupa ya. Jadi nggak sampai ke arsesnya Allah gitu. Jadi poinnya ini bukan yang dibahas oleh Felix itu bukan tentang mujizat. Dan itu terbukti sekarang. Kalau ditemukan yang tadi saya katakan ada pesawat ya, pesawat jet malah, supersonik malah kan. Nah, ada lagi pesawat luar angkasa gitu kan. Jadi sekali lagi guys, itu semua dulu tidak pernah terpikirkan. Jadi itu terbukti semua gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak pernah bohong. Gitu. Nah, itu teknologi banyak, itu teknologi buatan manusia. Ingat, teknologi buatan manusia. Bagaimana teknologi buatan Tuhan? Ingat, kita ngomong masalah teknologi ya. Jadi bukan masalah Tuhan itu sendiri. Bukan soal trinitas, tapi teknologi. Teknologi buatan manusia itu bisa menciptakan pesawat dan pesawat luar angkasa. Apalagi teknologi buatan Tuhan, dia bahkan bisa menciptakan kecepatan cahaya. Cahaya yang cepatnya seperti itu. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ciptakan buruk, memberikan Nabi Muhammad kekuatan untuk bisa sampai ke arasnya Allah gitu, memberikan Yesus kekuatan untuk bisa di orang mati gitu. Jadi itu poinnya Luis, yang Luis nggak pahami.
Itu kalau bertanya. Tetapi cerita ini bisa dipercaya kalau Ustadz Felix Xiao nggak terlalu banyak bertanya. Jadi percaya aja. Karena apa? Karena mungkin itu adalah sebuah mujizat yang memang perlu dipercayai dengan iman. Nah, ya betul, mujizat. Jadi mujizat itu beda dengan Trinitas. Masalah ketuhanan, mujizat itu beda. Kita ngomong tentang eksistensi Tuhan. Antara ketidaksesuaian antara yang di lapangan dengan yang tertulis. Itu masalahnya. Jadi seakan-akan pengen mengatakan, percaya aja deh gitu dengan kata-kata saya gitu kan, walaupun yang tertulis beda gitu. Itu maksudnya dia. Karena tertulis begini loh. Yesus katakan Tuhan Allah kita itu Esa, kesatuan, tapi kok Anda ngomongnya kok Tuhan itu adalah 3 dalam 1 gitu. Kok beda terucapkan dengan tertulis? Itu masalahnya. Itu berarti kan main sulap. Ya udah kamu percaya aja deh. Yang penting yang saya ngomong ini benar gitu. Terus kan ngomong gitu loh, nggak bisa yang diomongin itu kan bisa pakai matematika, bisa pakai kupalan gitu. Itu kan logikanya. Jadi nggak bisa Ustadz Felix Xiao ini ngejek Kristen dengan mengatakan bahwa Kristen itu percaya Tuhan seperti percaya sulap aja, abragadabra jadi dan lain-lain. Loh, semua agama punya ranah iman, termasuk agamanya Mas Felix Xiao. Tentunya ada hal-hal yang nggak masuk akal, yang mungkin itu hanya bisa dikerjakan oleh... Itu masuk akal. Kenapa saya katakan masuk akal? Karena poinnya mujizat. Mujizat itu masuk akal, kenapa? Karena Allah yang memberikan mujizat itu. Itu poinnya. Kenapa ada mujizat? Karena Allah yang kasih. Tapi kalau dikatakan Tuhan mati, Tuhan lahir, itu nggak ada hubungan sama mujizat gitu. Kan malah mendegradasikan kekuatan Tuhan. Tuhan yang harusnya nggak bisa mati, Tuhan harusnya nggak dilahirkan, kok bisa jadi dilahirkan dan mati. Itu kan menurunkan power Tuhan. Tuhan itu yang tidak terbatas, yang maha segalanya kok bisa mati, lahir. Gitu-gitu guys. Jadi itu nggak masuk akal di situ. Gitu. Nah, kok dikatakan Tuhan itu nggak mati-mati, itu kan sesuatu yang tidak mati-mati kan mustahil gitu. Karena kita lihat semuanya di alam ini mati semua, lahir semua. Tapi itulah Tuhan. Dia jadi luar biasa karena dia nggak mati-mati, nggak dilahirkan. Tapi ketika dia dikatakan lahir dan mati, itu menjadi nggak masuk akal malah. Itu menentang kodratnya Tuhan. Guys. Apalagi tidak sesuai dengan tertulis gitu kan. Karena Tuhan katakan ya, Allah katakan, aku tidak sama, serupa, sebanding, sama dengan apapun, siapapun, baik di atas langit, di bumi, di bawah air. Jadi nggak sama, nggak sama dengan manusia yang bisa mati, bisa lahir. Jadi itu membuat dia tuh beda. Jadi ketika disamakan ya, jadi ya masuk akal dirinya gitu. Jadi nggak masuk akalnya ketika menyamakan Tuhan dengan manusia yang bisa mati dan lahir. Itu poinnya. Itu yang bikin masuk akal. Gitu. Karena Tuhan itu sebenarnya nggak kayak gitu kan. Dan ayatnya pun nulisnya nggak begitu. Berbeda konteks dengan ayatnya guys. Itu yang bikin masuk akal. Sang pembuat mujizat itu gitu loh. Jadi bagi saya sebenarnya statement tuduhan dari Ustadz Felix Xiao ini ketika dia melemparkan kepada orang Kristen, sebenarnya dia sedang melemparkan kepada mukanya sendiri. Karena ternyata di agamanya Ustadz Felix Xiao juga ada yang namanya iman tanpa harus banyak tanya. Tapi gini, yang kedua yang harus saya sampaikan adalah bahwa iman di dalam Kristen jelas berbeda sama sekali dengan kita percaya kepada sulap. Itu yang harus saya sampaikan kepada Ustadz Felix Xiao. Ketika kita nonton sulap, semua orang tahu bahwa sulap itu cuma tipuan trik doang. Kayak misalnya, keluar dari topi seekor merpati. Itu pasti merpatinya udah disembunyiin dulu dalam topinya. Atau ketika ada orang dipotong badannya, kakinya sama badannya terpisah. Itu sebenarnya trik doang. Yang sebenarnya adalah di dalamnya ada 2 orang. Ya kita percaya sebagai hiburan. Nah ini poinnya ya. Mau saya sampaikan guys. Ada suara-suara guys. Nah gini. Sulap itu awalnya orang-orang nggak tahu. Ingat. Ketika ada keluar burung dari topi. Orang dipotong badannya itu ada orang yang simpan itu orang nggak tahu awalnya guys. Jadi ketahuan setelah ada yang membuka triknya gitu kan, ada yang membuka triknya ya kan, itu siapa tuh reveal master segala macam itu yang buka triknya. Nah sama seperti Trinitas, dan beda dengan mujizat itu tidak pernah ada orang yang membuka triknya. Ingat ya, sulap sama kita mujizat lu ngomong ya poinnya ya. Mujizat itu orang tidak pernah ada yang membuka triknya. Di mana trik Yesus menghidupkan orang mati.
trik Yesus membangkit mungkin menyembuhkan orang sakit. Trik Muhammad itu pergi ke itu nggak ada orang bisa membuka itu caranya gitu, ya kan? Nah, tapi kalau trik mengatakan Tuhan itu Tritunggal itu ada orang membuka dan terbukti dengan apa? Perbedaan buktinya ini tertulis begini, yang ininya begini gitu. Jadi buktinya ada, ucapan dia itu yang satu tambah satu tambah satu tuh nggak bisa jadi tiga, itu ibu adalah bukti sendiri gitu. Karena itu suatu hal yang logis yang bisa diterangkan. Karena ada tiga oknum di situ kan, ada Terus yang berupa manusia, ada Allah yang nggak sama, serupa, sebanding, sepaman dengan apapun itu, dan Roh Kudus yang tampil bentuk merpati. Itu kan jelas ada tiga oknum. Itu anak kecilnya tahu, ini logis guys. Ada tiga oknum situ yang berbeda. Yang satu manusia di bumi, ya. Yang satu itu yang sama, serupa sebandingannya yang ada di surga. Karena Yesus pernah katakan ya, jangan sebut siapapun di bumi ini sebagai Bapa, hanya satu Bapamu yang di surga. Yang tiga Roh Kudus. Ini kan tiga oknum yang berbeda guys. Ada tiga di situ, kok bisa jadi satu gitu. Jadi seakan-akan ini kan itu sulap di situ guys. Jadi satu tambah satu sama dengan seharusnya tiga. Kok bisa satu? Itu loh. Gimana gini, Louis manusia, ya kan? Lalu ada jin di luar sana tuh yang kita nggak tahu bentuknya. Karena anggaplah dia tuh nggak sama dengan apapun. Karena kita nggak tahu bentuknya. Itu jin misalnya itu kan. Kan ada dua itu. Ada Louis yang manusia di bumi, jin mungkinnya di dalam lautan gitu kan. Itu kan ada dua gitu. Kok bisa jadi satu Louis dan jin ini gitu? Itu nggak bisa dicerna dengan akal manusia. Itu nggak ada hubungan sama mujizat. Ini satu tambah satu harusnya dua, ya tadi kan? Satu tambah satu sama dengan tiga. Tapi kok bisa satu? Itu poin itu dan berbeda dengan tertulis. Jadi itu adalah bukti. Jadi itu sama dengan sulap. Karena sulap itu dibuktikan. Ada yang orang yang buka triknya. Ini juga banyak orang buka triknya kan. Makanya banyak orang mualaf guys. Karena dibahas dengan logika, kajian. Bagaimana bisa satu tambah satu sama dengan tiga. Karena itu kan rumus matematika. Kok sesuatu yang bisa digambarkan rumus matematika dikatakan tidak bisa dipakaikan rumus matematika gitu. Logika sederhana guys. Bahwa itu adalah kepintaran triknya. Nah, berbeda dengan iman di dalam Kristen. Kita percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Nah, itu dia. Kita percaya pada Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Nah, Yesus itu tidak segalanya guys. Tadi apa kata Yesus tadi, dan tidak luar biasa. Kenapa? Karena dia makan dan minum, dia butuh makan minum seperti kita. Dia nggak tahu kapan kiamat. Jadi dia berarti nggak Tuhan. Jadi sama dengan Yesus katakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia nggak luar biasa. Kan? Oke dia punya mujizat, tapi juga nabi lain juga punya mujizat. Tapi ingat, mujizat itu adalah bukan milik dia, tapi diberikan. Yesus katakan kepada aku diberi kuasa. Aku tidak dapat melakukan segalanya apa-apa dari diriku, melainkan diberikan oleh Bapa. Jadi sekali lagi dia tuh adalah gak luar biasa gitu. Dia sama kayak nabi-nabi lainnya, diberi mujizat, tidak memiliki kuasa gitu, tapi diberi kuasa gitu. Yang mana dalam kitab Kejadian, masa penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah benda penerang. Itu kita nggak ragukan. Itu kita nggak ragukan. Ketika itu sama dengan Islam ya. Allah katakan kun fayakun, jadilah, jadi. Itu tidak ada kita masalahkan. Nggak ada dibahas. Ya, orang percaya gitu. Tapi masalahnya adalah satu tambah satu kok bisa jadi satu. Itu masalah terbesar. Gitu. Bisa lagi lu selalu bisa bedakan ya antara bahas Trinitas dengan bahas yang tadi. Nah, berarti kan Tuhan tuh maha kuasa. Dia seharusnya cukup bilang jadilah gitu kan. Bagaimana dengan Yesus? Ini kan di sini kan jadi pertanyaan. Yang jadi nggak masuk akal. Dia mengklaim Tuhan tuh harusnya begitu kan. Tapi Yesus nggak begitu gitu. Yesus untuk makan dia harus minta dulu ke ibunya. Untuk minum dia nyusu dia harus dulu ke ibunya. Untuk melarikan diri untuk menghindari lemparan batu dan ini dia harus lari dulu. Jadi nggak bisa dia tuh tinggal ngomong jadilah makanan gitu. Dia harus seperti manusia ya. Jadi itu poinnya. Jadi dia harus paham itu kan. Jadi ini mana ya? Pokoknya intinya lah Luis harus belajar banyak. Dia kurang belajar nih.
dan benda penerang itu jadi. Kira-kira apakah Tuhan sedang melakukan triknya di situ? Apakah dia sedang menipu manusia, padahal dia nggak bisa ciptakan dunia ini, tapi dia pura-pura bisa ciptakan? Nah ini, Yesus bisa ciptakan dunia nggak? Nah ini kan jujur ya, ini saya ngomongnya gini, ini bukan menghina ya guys ya. Ini adalah kejujuran. Saya tanya sama Luis, Yesus bisa ciptakan dunia nggak? Kalau Luis menganggap dia Tuhan, yang bisa menciptakan tadi itu yang katanya jadilah terang, kan Yesus menyamakan Yesus dengan Tuhan, menuhankan Yesus. Berarti dia bisa dong melakukan tadi itu. Faktanya jangan lagi begitu, kita nggak pernah lihat Yesus begitu ya, atau nggak pernah kita dengar Yesus ngomong begitu. Yang jangan lagi menciptakan dunia, menciptakan makanan aja dia nggak bisa, dia harus beli dulu, minta ibunya atau masak dulu, atau bajunya sendiri dia harus beli baju gitu. Jadi sekali lagi poinnya adalah Luis harus mengerti. Jadi Yesus tuh nggak sama seperti yang Luis katakan tadi, yang mau jadikan sesuatu tinggal jadilah. Enggak, dia tuh manusia biasa yang butuh makan, yang nggak bisa menciptakan apa-apa guys. Ya kan enggak. Dia kan Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa. Berarti Luis mengakui Yesus bukan maha kuasa dan nggak luar biasa, itu poinnya. Tapi Luis tetap ngotot menjadikan Yesus Tuhan. Dan sekali lagi Ustaz Felicia benar gitu. Kenapa ada Tuhan kan Yesus? Kenapa ada Trinitas? Tuhannya itu kan soalnya Allah itu, yang maha kuasa itu. Kenapa Yesus nggak maha kuasa ada Tuhan kan? Anda jadikan satu dengan yang maha kuasa. Itu yang masuk akalnya guys. Sesuatu yang maha kuasa dijadikan satu dengan yang tidak maha kuasa. Gitu guys. Sesuatu yang luar biasa disamakan dijadikan satu dengan tidak luar biasa. Itu yang nggak masuk akal. Ya kan? Padahal yang tulis nggak segitu sebetulnya gitu. Jadi itulah yang sekali lagi ini nggak ada hubungan sama mujizat guys. Sekali lagi, ini adalah logika berpikir mengenai Trinitas. Kan bisa menciptakan dunia, langit, hanya dengan mengatakan jadilah langit dan bumi. Lah terus hal kayak gitu kok disamakan dengan pesulap? Sekarang Enggak, Ustaz Faisal nggak ada ngomong gitu. Dia ngomong tentang Trinitas. Sekali lagi Luis harus dengar baik-baik ya. Dengar. Pasang kuping baik-baik gitu. Ustaz Faisal tuh membahas tentang Trinitas. Bukan bahas tentang mujizat atau penciptaan langit dan bumi. Itu lagi ya, itu poinnya. saya tanya, pesulap bisa nggak ciptakan bumi sama langit? Ya jelas nggak bisa. Mereka hanya memakai trik. Yesus bisa nggak ciptakan langit dan bumi? Nggak bisa, sama. Jadi Yesus tuh sama dengan pesulap. Belum paham juga Luis. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena Yesus tuh sama dengan pesulap. Nggak bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi itu dia nggak paham guys. Jadi Luis ini harus banyak belajar. Jadi dia secara nggak sadar dia telah membuka kejujuran kalau dia tuh sebenarnya ngerti dan sadar. Tapi dia nggak ngerti guys ya. Dia secara nggak sadar mengungkapkan kalau Yesus tuh memang sama seperti pesulap. Dia nggak bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi tetap dia tuhankan gitu kan. Nah kalau itu kenapa dia tidak menuhankan pesulap? Kan sama-sama nggak bisa gitu. Itu poinnya guys. Jadi bedanya lah Yesus dituhankan, pesulap tidak gitu. Padahal sama-sama nggak bisa kan ciptakan langit dan bumi gitu. Tapi Tuhan orang Kristen menciptakan segala sesuatu bukan dengan tipu muslihat, bukan dengan kebohongan. Iya, itu yang disebut Allah. Tapi bagaimana dengan Yesus? Dia pernah menciptakan langit bumi nggak? Soalnya kan enggak. Yesus sejak lahir sampai mati, sampai yang terakhir lagi nggak pernah dia menciptakan langit dan bumi kan? Karena bumi itu sudah ada sejauh sejak lahir ada di dunia. Jelaslah bahwa tuduhan Ustadz Felixiawi ini sama sekali nggak berdasar dan ini hanya usahanya untuk berusaha menjelekkan Kristen doang. Oke, di dalam Alkitab dijelaskan mengenai iman. Di dalam Ibrani Satu lagi ya, bukan menjelekkan Kristen. Karena ini memang concern dari para mu'alaf. Mereka tidak percaya dan merasa itu tidak masuk akal. Tentang Trinitasnya gitu, bukan tentang mujizat. Mujizat itu nggak masalah gitu. Karena itu memang ada diberikan oleh Tuhan. Tapi masalah Trinitas itu masalah besar guys. Itu yang penyebab banyak mualaf itu. Mereka merasa nggak masuk akal ketika membahas tentang Trinitas. 11 ayat 1-2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Nah, sama, Allah tidak pernah kita lihat. Ya kita percaya sama Allah. Nah, masa harus dijadikan jadi Yesus baru kita percaya gitu kan? Berarti kan ini kan sama dengan kenapa mereka percaya Yesus Tuhan? Karena mereka harus lihat dulu Tuhan itu harus nampak kan, karena gitu.
Kata mereka sering mengklaim ya, oh Allah kalian kan tidak kelihatan itu kan. Nah mereka mau terlihat dulu, makanya mereka percaya. Itu jadi sebenarnya ini Ibrani nggak cocok dipakai untuk umat Kristiani guys. Karena saya sering berdebat dengan mereka guys ya. Mereka selalu katakan, apa itu Allah? Allah itu nggak kelihatan gitu kan, nggak bisa disentuh, nggak bisa dekat sama kita, nggak nampak seperti apa rupanya. Lihat Yesus tuh bisa kita lihat, bisa kita sentuh gitu kan, nampak wujudnya. Itulah Tuhan. Jadi mereka malah percaya dengan harus diwujudkan dulu berupa Yesus gitu. Nah, jadi sebenarnya ini nggak cocok dipakai untuk iman mereka guys. Jadi ini iman justru Islam lah yang cocok pakai iman ini gitu. Jadi karena Allah itu tidak pernah dilihat, dan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Allah itu tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar suaranya. Tapi anak manusia yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi meskipun tidak pernah lihat atau mendengar suaranya, tapi Yesus nyatakan dia ada gitu. Itu baru Ibrani. Bukan dengan harus melihat berupa Yesus gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan lagi ya. Karena Tuhan itu nggak ada yang pernah melihatnya dan tidak ada yang pernah dengar suaranya. Kepada nenek moyang kita. Iman yang dalam bahasa Yunani-nya sendiri pistis itu berarti percaya dengan sungguh-sungguh. Contohnya dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Firman Allah itu yang tadi, jadilah terang, jadi terang. Itu firman Allah itu, firman Allah kata-kata. Jadilah. Jadi bukan Yesus. Yesus bukan firman. Karena kata-kata jadilah terang gitu. Jadi saya nih, ya, saya berfirman, jadilah terang. Jadi terang, jadilah bumi, langit, jadilah bumi. Jadi bukan Yesus itu yang firman guys. Gitu. Dia digelari sama firman itu kenapa? Bukan dia itu adalah firmannya Allah dalam artian kata-kata yang dijadikan tadi itu, jadikan ini itu. Tapi dia adalah gelar karena dia menyampaikan wahyu yang Allah berikan. Jadi sama kayak firman Allah itu adalah juru bicaranya Allah. Jadi semuanya itu firmannya Allah, nabi-nabi itu. Karena mereka adalah juru bicaranya Allah. Jadi bukan firman dalam artian yang tadi, jadilah laut, jadilah bumi. Ini maksudnya adalah kita tidak melihat Tuhan menciptakan alam semesta ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Dan itu adalah iman. Sekarang gini, Ustadz Felix Xiao percaya nggak bahwa yang menciptakan segala semesta ini adalah Tuhan? Kalau percaya, pertanyaan saya, Anda lihat nggak? Percaya, kami percaya, gitu kan? Dan kami tidak lihat gitu, kan? Nah, masalahnya adalah Louis percaya kalau ya Yesus Tuhan. Padahal dia selama hidupnya nggak pernah menciptakan alam semesta gitu guys. Itulah poinnya gitu. Jadi dia katakan Tuhan itu adalah alam semesta. Karena Yesus nggak pernah menciptakan alam semesta sama sekali. Bahkan jangka lagi logikanya gini guys. Kalau dia bisa menciptakan alam semesta, dia sebenarnya bisa menciptakan yang lain. Tapi faktanya dia jangka lagi alam semesta. Yang lainnya dia nggak bisa gitu guys. Itu logika yang berpikirnya. Tuhan ciptakan itu? Enggak kan? Terus kenapa Anda percaya? Nah, itulah yang saya maksud bagaimana semua agama itu punya nilai iman masing-masing. Yang mana ada satu ranah di mana satu momen itu tidak bisa masuk akal, tetapi kita harus percayai. Contohnya penciptaan alam semesta ini. Kita nggak pernah lihat, kita juga nggak pernah bersama-sama dengan Tuhan menciptakan itu, tapi kita percaya. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh Dia tidak benar bersama-sama dengan Tuhan. Terus ngerti. Berarti kalau ada orang bersama-sama dengan Tuhan, dia bukan Tuhan kan? Nah, ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia di sebelah kanan Bapa, berarti dia Bapa. Ketika kita bersama-sama Bapa, kita bukan Bapa. Jadi Luis sekali lagi harus belajar bahasa Indonesia guys. Dia penggunaan bahasanya jelek banget ya. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Tuhan bilang bahwa akan terjadi banjir yang sangat luar biasa. Semua orang tidak percaya itu. Tetapi Nuh percaya akan perkataan Tuhan walaupun belum terjadi. Tanpa banyak tanya, Nuh membuat bahtera itu dan kemudian bahtera itu menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan iman. Satu lagi dalam Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga.
Karena percaya kepada Tuhan, Tuhan buka itu laut terbelah. Kemudian mereka jalan di tengah-tengahnya sampai di ujung. Kemudian laut itu tertutup. Orang-orang Itu Tuhan yang mana, guys? Yesus ada nggak waktu itu? Belum ada kan? Belum kan? Tapi jelas itu bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Allah. Mesir tertutup juga di situ. Misalnya kita tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian kita takut, nggak usah lah, takutnya nanti kalau jalan di tengah-tengah pasir itu, di tanah itu, kemudian airnya tertutup, kita mati semuanya. Kalau terlalu banyak tanya seperti itu, kira-kira dia sampai nggak di seberang? Ya enggak. Dia harus butuh percaya bahwa Tuhan menyelamatkan dia melalui jalan itu, sampai di ujung Tuhan membuat laut itu akhirnya tertutup. Nah, inilah iman. Jadi iman dengan percaya kepada orang tukang sulap berbeda. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Ya tentunya saya nggak mungkin beriman kepada Felix Xiao. Karena apa? Ustadz Felix Xiao manusia terbatas, tidak tahu apa-apa. Saya pengen ketawa, guys, bener. Saya nggak mungkin beriman pada Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu manusia terbatas. Tapi dia percaya sama Yesus Tuhan, guys. Itu logikanya. Kalau Ustadz Felix Xiao itu sama dengan Yesus. Sama-sama manusia, terbatas. Butuh makan minum. Gak tahu kapan kiamat. Jadi Luis ini, saya sedih sih, sebenarnya. Saya lucu sekaligus sedih, kayak. Apa dia nggak pernah memakai logikanya? Apa dia nggak pernah memakai pikirannya? Apa dia nggak pernah pikir ya? Coba deh tonton video-videonya. Ini luar biasa, guys. Sangat menyedihkan lihat ada orang kayak gitu di dunia, guys. Tetapi saya akan percaya kepada Tuhan yang Maha Tahu, baik dulu, sekarang, sampai. Yesus Maha Tahu nggak? Kenapa Anda percaya pada Dia? Ingat, Yesus nggak tahu kapan kiamat. Yesus nggak tahu kapan pohon ara berbuah. Dan banyak lagi ketika tahun lainnya gitu. Yesus nggak tahu kalau dia itu dia itu bakal ditangkap. Kenapa? Karena dia percuma tuh, dia lari kemana-mana ujungnya ditangkap juga. Berarti dia nggak tahu. Kalau dia memang tahu bakal ditangkap, dia mau usah ngapa-ngapain, toh ketangkap juga gitu kan. Tapi faktanya dia berusaha lari, dia sembunyi di tengah malam buta lagi. Gelap buta kan, kalau tengah malam itu kan gelap buta. Dan hutan Getsemani itu lebat, guys. Berarti orang sembunyi itu tempat yang bagus untuk sembunyian. Dan di situ dia berdoa, sujud, dan dengan keringat berdarah bercucuran. Dia berdoa, ya Pak, kiranya cawan ini berlalu daripada aku. Itu sama dengan orang hopeless gitu. Minta cawan ini berlalu. Kalau bisa engkau lalukan, ini lalukanlah cawan ini. Gitu. Tolonglah aku gitu. Berarti dia nggak tahu, guys. Kalau dia tuh kalau dia tahu dan dia tuh rela, dia nggak bakal berdoa itu, bakal sujud. Dia udah, aku bakal disalib gitu, ya sudah aku. Nah, tapi tidak, dia berusaha melakukan aksi-aksi menghindar, lari, sembunyi, berdoa. Itu poinnya. Sampai selama-lamanya. Inilah iman yang dimiliki orang Kristen. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, ya, itu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi orang ini tahu pada siapa dia percaya. Kalau Luis tidak gitu kan. Dia percaya kepada manusia yang sama seperti kita semua ya, yang butuh makan, minum, dan nggak tahu apa-apa. Statement yang disampaikan oleh Paulus. Dan ini juga iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Nah, Paulus itu juga nggak ngerti berarti. Dia malah percaya Yesus Tuhan. Jadi dia sama kayak itu. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Bukan kita asal percaya seperti kita percaya kepada tukang sulap. Ya faktanya nggak begitu. Faktanya percaya pada tukang sulap. Dalam artian percaya pada manusia. Jadi guys, yang nggak punya kuasa dan yang nggak tahu apa-apa, guys. Enggak dong. Bukan seperti kita percaya kepada tukang obat. Ya enggak. Kita percaya kepada Tuhan yang menyatakan dirinya dari dulu sampai sekarang. Dan kita percaya, beriman kepada Yesus. Tuhan yang menyatakan dari dulu sekarang itu. Yesus menyatakan dirinya kapan? Apa dulu sekarang? Enggak. Dia terbatas waktu lahir dan mati itu. Yesus yang adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa masuk ke surga. Yesus adalah jalan satu-satunya. Pertama, Yesus adalah jalan. Ingat,
Dia ngaku jalan. Jalan tuh nabi ya. Jalan bukan tujuan. Jalan menuju Bapa ya, bukan menuju surga. Akulah jalan keselamatan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa, dia melalui aku. Jadi sekali lagi ini bukan menuju surga, guys. Jadi lu sih jangan memplesetkan ayat ya. Ayatnya beda loh. Kalau dikatakan jalan menuju surga dengan jalan menuju Bapa itu beda. Gitu. Sama misalnya jalan menuju ke Medan dengan jalan menuju Jokowi itu beda. Kalau Anda mengatakan jalan menuju Jokowi, berarti Anda adalah penghubung, macam orang-orang apa namanya itu guide gitu, yang mengatakan Anda sampai ke Jokowi. Tapi kalau dikatakan Anda jalan menuju ke Medan, kan? Nah, berarti Anda adalah guide juga, tapi menuju Medan. Jadi sama kayak tadi, jalan menuju Bapa itu beda dengan jalan menuju surga. Jalan menuju Bapa, berarti Anda bukan Bapa. Karena guide tadi kan jalan menuju Jokowi, kan dia bukan Jokowi. Dia adalah guide saja, jalannya gitu. Nah, jadi makanya jadi Luis harus jujur ya, bukan jalan menuju surga, jalan menuju Bapa. Yesus katakan, akulah jalan keselamatan hidup, tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus cuma jalan, bukan Bapa. Itu yang poin. Ketika saya katakan saya jalan menuju Jokowi, saya bukan Jokowi. Saya jalan menuju Jokowi. Itu poin yang penting harus dimengertikan guys, bahasa Indonesianya gitu. Lalu dikatakan jalan sesatnya. Ini harus diketahui. Ini merujuk pada zaman itu. Pada zaman itu hanya Yesus nabinya, hanya Yesus jalannya. Musa sudah tidak ada, Nabi Muhammad sudah belum datang. Gitu. Ya Anda wajib ikut Yesus. Nah, mungkin Anda ikut Musa, ikut Ibrahim, itu sudah lewat masanya. Makanya ada pengikut umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Yesus, umat Nabi Muhammad. Karena masing-masing itu ada masanya. Gitu. Yesus katakan, aku minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Ya, karena aku belum dapat mengatakan semuanya pada kalian. Ya, kenapa? Ya, aku keburu di Uber nih. Sehingga Allah harus menyelamatkan dia, gitu kan? Aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Ingat, dia adalah seorang penolong dan dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Yang dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan dia mengatakan tentang hal akan datang. Nabi Muhammad mengatakan hal akan datang. Bagaimana tentang hari kiamat dan segala macam lagi. Jadi poinnya adalah ya itulah guys kira-kira. Atau bersama-sama dengan Bapa pada akhirnya. So, belajar baik-baik tentang Kristen supaya Anda tidak salah paham dan kemudian tersesat. Luis Prasetyo sini, Oke, jadi Luis Prasetyo harus banyak belajar ya sebenarnya. Jadi Luis tuh sebenarnya dia tuh sedang menampar mukanya sendiri guys. Jadi dialah yang harus banyak belajar sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.